Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, silakan disiapkan berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Silakan Haris disiapkan berdoa ya. Oke, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aditya ada? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Bisa masuk semua hari ini. Sebelum pelajaran, silakan cek kondisi kelas kalian, lihat ya di samping kanan kiri, di bawah ada sampah enggak? Ayo udah sini, sudah dipakai semua. Oke, wis rajin-rajin ya. Pembelajaran kita kali ini ya. Kalian pernah ikut kerja bakti? Pernah. Siapa yang pernah? Saya. Kerja bakti di mana, Safa? Di lingkungan rumah. Kerja bakti dalam kegiatan apa? Itu mau Agustusan. Mau Agustusan. Ngapain biasanya? Iya, semuanya ikut jadi satu gitu ya. Pernah mendengar berita tentang Palestina dan Israel? Itu apa yang terjadi dalam berita itu? Perang. Putri, apa Put? Merebutkan Masjidil Aqsa. Oke, jawabannya benar. Terus Rizky, apa Ki? Perang. Kenapa kok perang? Alasannya apa Ki? Karena berebut wilayah. Berebut wilayah. Ya, Palestina sama Israel perang karena berebut wilayah. Gitu ya. Nah, materi yang kalian sebutkan tadi akan berkaitan dengan materi kita ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu interaksi sosial ya kan, hubungan masyarakat ya. Individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok, kan gitu kemarin. Nah, sekarang ya, kita memasuki materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya, saya catat dulu ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan interaksi sosial asosiatif dan disosiatif ya. Jadi bentuk interaksi sosial itu nanti dibagi dua, ada asosiatif dan disosiatif. Nah, kalian tujuan pembelajarannya menjelaskan perbedaan antara interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa saja. Nah, yang ketiga, menganalisis contoh interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Kalau kalian mencapai pembelajaran 3 tujuan ini dengan baik, berarti nilai kalian baik gitu ya. Nah, yang kita gunakan dalam model pembelajaran kali ini adalah problem based learning. Ya, yang pertama nanti Bu Nina sajikan gambar, nanti kita analisis gambar-gambar tersebut. Kemudian kita bagi kelompok. Yang kedua mengorganisasi ya, kita bagi kelompok. Setelah itu kalian yang ketiga menyelidiki permasalahan yang ada di
LKPD nanti yang Ibu bagikan setelah pembagian kelompok. Ya. Kemudian ada proses presentasi. Ya, seperti biasanya kita presentasi, ya. Kemudian ada evaluasi, ya. Di evaluasi nanti kita akan bermain teka-teki silang. Oke? Siap ya? Siap. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, seperti yang Bu Nina bilang tadi, interaksi sosial dibagi menjadi dua. Ada interaksi asosiatif dan sosiatif. Good. Nah, bentuk interaksi asosiatif, ya. Interaksi bentuk asosiatif ini, ya, interaksi yang mengarah kepada hal positif atau persatuan. Jadi kalau asosiatif itu mengarah pada hal positif atau persatuan. Nah, di sini ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ya. Kerjasama dapat dibagi menjadi beberapa macam. Ya, ada tawar-menawar atau bergaining. Ya, kemudian ada kerukunan. Yes. Yang kalian katakan tadi mau ada acara apa tadi? 17-an, ya, ada bersih desa, ya kan? Kerja gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, kemudian ada kooptasi, ada joint venture dan koalisi. Nah, coba dilihat. Ini gambar apa? Pasar. Pasar ya. Kalau di pasar terjadi apa? Tawar menawar, betul Natasha. Ya. Tawar menawar tadi ya, yang ada di bentuk interaksi asosiatif ya, ada tawar menawar. Kemudian yang kedua, toleransi berarti kerukunan ya. Yang ketiga, apa ya kira-kira? Kooptasi ya, perubahan yang harus kita lalui ya, kayak di perkembangan kurikulum kan, dari kurikulum 2006 kemudian ke kurikulum 2013 sampai saat ini ke kurikulum merdeka. Nah, sekarang kan kita terapkan kurikulum merdeka, itu kooptasi. Berikutnya ini gambar apa? Pinter, Rizky, kerjasama ya antara Toyota dengan Mazda ya, dua perusahaan yang saling bekerja sama ya. Berikutnya ini gambar apa? Pilpres. Terus apalagi yang ada di pikiran kalian tentang gambar ini? Didukung oleh partai-partai. Gimana maksudnya? Ada yang tahu? Didukung partai-partai itu yang seperti apa? Coba. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Ini dari ini siapa? Dari partai apa? Gerindra kan. Kemudian dia bersama-sama ya, bersatu dengan partai lain seperti PAN, Demokrat, Golkar ya. Namanya apa berarti bersatunya partai untuk membentuk satu kesatuan yang besar? Koalisi. Ya, betul Lutfi, koalisi. Nah, kalau Ganjar dari PDI kan, koalisinya dari dengan P3, betul. Nah, ini siapa? Anies. Siapa itu wakilnya? Calon ya, calon wakil maksudnya. Oke, dia koalisinya dari partai apa saja? PKB, Nasdem, PKS. Nah, kalau yang ini ada akomodasi ya, keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat ya. Akomodasi itu intinya mengarah pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan dalam rangka mencapai mencapai persatuan juga ya. Nah, apa saja yang ada di akomodasi?
Oke, itu ada ya. Coba sekarang dilihat. Ya, yang pertama. Nah, paksaan, tapi paksaannya itu nanti bersifat positif. Ya, paksaan yang bersifat positif. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua, kompromi. Ya. Yang ketiga kira-kira gambar apa itu? Penengah. Penengah itu apa? Berarti arbitrasi, ya. Arbitration, ya. Yang keempat, gambar keempat apa itu? Mediasi. Berarti apa? Keputusan pengadilan? Adjudikasi. Betul, Diarah. Berikutnya apa? Mediasi, ya. Kalau mediasi itu ada penengah, ada orang ketiga, ya, tapi cuma sebagai cuma penasehat saja. Berikutnya toleransi, ya. Apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar ini? Ada yang tahu apa itu? Ya, Safa. Digital adalah penunjang pertumbuhan menurut anak agar tidak tertinggal. Namun jika digunakan berlebihan tanpa pengawasan orang tua, menyebabkan hal negatif yang akan terjadi pada anak tersebut ke depannya. Oke, ya. Jadi teknologi katanya sangat penting, memang apalagi di era sekarang, ya. Tapi kalau tidak diperhatikan, tidak diawasi, akan mengarah pada hal negatif, gitu ya, Safa ya. Yang kedua, gambar apa? Musik dangdut. Ya, Roma Irama hubungannya sama apa tuh? Dangdut kan. Nah, dangdut itu apa? Perpaduan antara musik India sama Melayu, betul, ya. Nah, contoh dari, nah, kalau ini toleransi, itu gambar apa ini? Ayo, tempat beribadah Adit, di mana ada yang tahu itu tempat? Kudus. Betul ya. Berikutnya, itu tadi ya, akulturasi ya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira apa yang muncul dari pertanyaan? Nah, di rumahnya Bu Nina di Karangploso ini. Ya. Ini rumahnya Bu Nina di Karangploso. Tapi Bu Nina di sini nggak menunjukkan rumahnya Bu Nina ya, nggak pamer rumah Ibu Nina. Ya, tapi ingin menunjukkan. Nah, ini gambar apa? Kayak toko, betul. Nah, di sebelah sini. Artinya apa kira-kira? Betul ya, Jordan. Persaingan, kok bisa persaingan, Dan? Gimana, Dan, kok bisa persaingan itu, Dan? Sama menjual dagangan. Sama-sama berjualan ya, benar. Berikutnya kalian bagi menjadi 6 kelompok ya, 4-4. Ibu bagikan dulu KPD-nya, dikerjakan secara berkelompok, berikan nama di dalamnya ya. Enggak. Ini satu lagi. Silakan dikerjakan. Setelah ini nanti kita ada presentasi. Baik anak-anak, yang pertama ya, kalian amati gambar ya. 3 gambar ini. Apa yang kalian tahu tentang 3 gambar ini ya? Di kegiatan kedua berikan contohnya.
Kalau akomodasi itu contohnya apa? Kemudian kalau sudah ada contohnya, kalian menyebutkan itu bentuk interaksi apa? Ya, paham ya? Baik, silakan dikerjakan cuma itu. Silakan. Ayo silakan didiskusikan sama kelompoknya. Berarti agak merapat, nggak apa-apa. Igo, Hakiki. Baik, sekarang kita mulai presentasinya ya. Sudah selesai kan? Oke, nah kita ada permainan dalam presentasi ini ya. Kita bermain apa ini namanya? Spin ya. Jadi nanti yang namanya keluar berarti dia yang presentasi. Tapi bukan dia ya, maksudnya dalam kelompoknya dia boleh diwakili 2 orang yang maju ya. Perwakilan 2 orang saja ya. Siap? Siap. Baik. Tepuk tangan kelompoknya aja. Silakan maju. Iza sama Risma silakan. Silakan. Semuanya lihat, dengarkan kelompoknya. Ajes mau presentasi ya. Bukan Nyonya Ajes ya. Kelompoknya Iza. Kok sampai Nyonya Ajes ini? Silakan, Iza. Assalamualaikum itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari 3 gambar yang ada di sini. Satu-satu dulu. Ya, satu saja. Yuk. Pemilihan presiden baru dan yang didukung oleh Partai Demokrasi dan termasuk ke dalam bentuk interaksi asosiatif dalam bentuk kerjasama antar presiden dan partai-partai. Ada presiden dan partai-partai. Ayo silakan, ada yang mau bertanya atau menanggapi tentang jawabannya yang nomor 1. Pastikan beda-beda kan jawabannya kalian. Ayo silakan angkat tangan. Silakan Clarissa. Apa tujuan bergabungnya partai-partai tersebut? Menciptakan tujuannya. Tujuan dari bergabungnya partai-partai tersebut itu untuk apa? Agar mendapat banyak dukungan dari masyarakat yang bisa memilih presiden manapun yang ada di gambar tersebut. Ada yang bisa menambahkan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Iza. Iza sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nggak ada. Kita lanjut kelompok berikutnya. Baik, kelompoknya Rizky. Tepuk tangan Rizky. Silakan. 2. Tekanan nomor 2. Diwakili oleh Puput sama Lutfi ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rizky, yang mewakilkan kelompok Rizky ingin mempresentasikan tentang nomor 2. Gambar di samping adalah contoh dari salah satu bentuk interaksi asosiatif karena gambar tersebut berisi pergaulan beberapa kebudayaan tanpa menyebabkan hilangnya salah satu budaya asal. Ya. Ada yang lain? Kalau di sini menjelaskan bahwa gambar itu loh tentang salah satu bentuk interaksi asosiatif. Kenapa? Karena gambar tersebut itu isinya tentang perbauran ya, perpaduan antara beberapa budaya, tapi tanpa menghilangkan budaya aslinya. Berarti itu termasuk apa? Akulturasi. Akulturasi. Ada pertanyaan silakan? Atau ada yang lain? Sudah ya? Baik, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Rizky. Silakan, Yolan. Silakan, boleh. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini aja. Contoh asosiatif apa saja? Terus contohnya apa saja? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan Natasha. Sebutkan paksaan yang bersifat positif atau baik. Paksaan yang bersifat positif atau baik itu yang gimana contohnya? Pemaksaan ibu untuk Ya. ibu menyuruh untuk anaknya makan. Pemaksaan ibu nyuruh anaknya makan. Oke, positif ya. Terus, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Minta tolong Yulan sebentar. Minta tolong disisikan. Wes, gini aja ya. Nah, anak-anak, itu tadi ya presentasi dari kalian semuanya. Ya, pinter-pinter. Apa tadi bentuk-bentuk dari interaksi sosial tadi? Sini aja. Bu Bina pindah dulu. Baik, ada bentuk interaksi sosial asosiatif dan? Asosiatif. Kalau yang asosiatif yang apa? Menuju persatuan. Yang positif kalau disosiatif? Baik, sekarang perwakilan kelompok maju satu-satu ya. Sekarang kelompoknya Yolan mau menunjuk siapa? Coba sekarang sampean maju ke depan. Kita bermain TTS ya. Silakan. Saya mau nebak yang mana? Mau yang 2 mendatar apa 1 menurun? Yuk. Yang mana? Ayo, coba kita 1 ya. 1 menurun ya. Konflik Palestina dan Israel merupakan konflik militer dan silakan ayo. Atau ada yang tahu silakan angkat tangan, boleh maju ke depan. Yes, Diara silakan. Terima kasih ya Mutiara. Silakan. Yuk, 1 menurun. Baik, tepuk tangan untuk Diara. Benar ya, jadi konflik Palestina Israel itu merupakan konflik militer dan politik. Berikutnya nomor 2 mendatar. Ibu guru BK mengundang orang tua Budi dan Andi yang berkelahi di sekolah ya untuk mendamaikan. Berarti bentuk interaksi sosial dari kejadian tersebut. Silakan Putri. Ayo yang lain, Ajis, Jordan. Ya, akomodasi ya, benar? Oke, berikutnya 4 mendatar. Bergabungnya beberapa partai politik. Ya. Kemudian demi untuk mendapat suara terbanyak untuk merebut kursi disebut. Silakan Natasha. Ayo, 2 mendatar ya. 4 mendatar ya. Ya. Benar? Apa jawabannya? Koalisi. Terima kasih, tepuk tangan untuk Natasha. Ya mau yang mana ini? 7 ini ya.
7 mendaftar ya. Perpaduan dua lebih kebudayaan berbeda tanpa menghilangkan. Aksel. Ya, bentar. Ya. Benar, pencampuran dua budaya tanpa menghapus budaya lama. Alkulturasi benar? Benar ya. Tepuk tangan buat Aksel. Anak-anak, ini ada soal untuk kalian ya. Silakan dikerjakan ya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini ya. Ayo. Ya, silakan dikerjakan. Perwakilan langsung satu kelompok. Nanti. Silakan dikumpulkan. KPD-nya sudah ya? Yes, kumpulkan. Ya, kumpulkan juga. Silakan. Yang lain? Yang lain mana nih? Baik kan anak? Coba ibu pengen Safa ya. Silakan kesimpulannya dari pembelajaran hari ini bagaimana? Apa? Ya. Tuh. Asosiatif. Ada Bentuk disosiatif dan asosiatif. Pembelajarannya menyenangkan. Oke. Bentuk asosiatif itu seperti apa, Clarissa? Bentuk interaksi asosiatif seperti apa? Seperti Yang bagaimana lah? baik positif, Yang baik dan positif. persatuan. Menuju persatuan. Terserah. Yang sudah? Aku hijau. Enggak suka pink. Silakan digambar. Silakan digambar emotnya kalian. Silakan ditempel di sini. Kalian mau menempel di sebelah mana boleh. Silakan. Jangan menutupi itu. Sangat suka. Oke, senyum. Yuk, coba Aksel. Bu Nina mau tanya sambil menunggu teman-temannya ya yang di depan. Hal apa yang menurutku paling sulit di pembelajaran kali ini? Hal yang paling sulit menurut kamu? Ada suka ya. Baik, terakhir bagian dari pembelajaran ini yang paling menarik menurut kalian yang mana? Teka-teki, semuanya teka-teki. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai untuk minggu depan. Ya, jangan lupa kita akan belajar tentang materi sejarah ya, perkembangan manusia. Jangan lupa belajar ya, dipelajari materinya di rumah agar nanti pas pembelajaran kita bisa belajar dengan maksimal. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan untuk diakhiri di Haris. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan. Silakan. Baik, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.